Berikut cara untuk menjalankan aplikasi Flowgorithm di desktop atau di aplikasi. Jalankan Flowgorithm ini, kemudian akan tampil seperti gambar berikut ini. Di awal akan hanya muncul lambang memulai atau main dan selesai end. Nah, untuk komponen-komponen atau lambang-lambang yang lainnya dapat dilihat dengan cara umpamanya seperti ini. Kita klik di sini, 3 garisnya, maka akan muncul beberapa lambang dari flowchart yang sering kita jumpai dan termasuk penjelasan-penjelasannya. Di sini terutama terkait dengan statement. Statement di sini untuk statement input-output dilambangkan dengan seperti ini, input, output. Sedangkan variabel, untuk deklarasi variabel, lambangnya seperti ini. Kemudian untuk pemrosesan atau assignment suatu variabel atau data dilakukan dengan menggunakan lambang ini. Kemudian untuk kontrol kondisional di sini menggunakan if atau juga menggunakan pemanggilan call, yaitu pemanggilan fungsi atau prosedur. Dan di sini berikutnya adalah untuk perulangan menggunakan while, for atau do, lambangnya kurang lebih seperti ini. Nah, baik, di sini sekarang kita coba untuk memasukkan atau mengolah suatu inputan di mana nanti di situ akan kita hitung luas suatu persegi panjang. Seperti kita ketahui, untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka di sini umpamanya saya masukkan inputnya adalah di sini dia meminta untuk enter a variable name below. Jadi di sini kita menambahkan nama suatu variabel yang berfungsi untuk menyimpan atau menampung inputan dari keyboard. Maka umpamanya di sini saya isi nama panjang. Panjang adalah nama suatu variabel yang nantinya digunakan untuk menyimpan inputan. Kemudian kita butuh juga inputan panjang lebar. Maka di sini di bawahnya setelah membaca panjang, saya klik lagi di sini, saya tambahkan inputan, saya double klik di sini, saya tulis variabel sekarang adalah namanya lebar. Oke. Berikutnya kita lakukan proses atau assignment di mana di sini kita simpan umpamanya luas sama dengan panjang kali lebar. Hati-hati di sini operator kali di dalam Flowgorithm ini menggunakan lambang bintang. Selesai. Secara proses di sini luasnya terbaca, setelah dihitung luasnya, kita keluarkan outputnya, kita tulis luas. Artinya nilai dari variabel luas ini kita cetak di sini. Kurang lebih secara konsep ada input, proses, output. Selanjutnya kita coba run, klik di sini. Nah, baik, berikutnya akan muncul pesan kesalahan. Nah, kita baca pesan kesalahan tersebut. Variable not declared. Artinya kita menggunakan atau menamai variabel panjang, lebar, luas, tapi di sini belum dinyatakan atau belum dideklarasikan nama variabel tadi. Nah, kita baca di sini penyebabnya adalah variabel panjang was not declared. Solusinya adalah di sini variabel panjang ini sebelum digunakan untuk menyimpan inputan, maka harus kita deklarasikan dulu. Maka di atasnya kita letakkan. Kita klik di sini, kita declare. Saya double klik panjang. Nah, kita tentukan tipenya umpamanya bilangan bulat atau pecahan atau string atau boolean. Karena kita mengolah angka, maka pilihannya adalah di integer atau di real. Dan kita asumsikan umpamanya di sini angka yang diinputkan semua adalah bilangan bulat. Maka kita pilih integer. Seperti ini. Kemudian ada input lebar. Sekarang kalau kita run, sekarang pesannya sudah bergeser lagi, tetap seperti ini, tapi geser bahwa variabel lebar belum dideklarasikan. Kita bisa membuat lagi seperti ini. Lebar sebagai integer. Atau karena tipenya ini sama, boleh kita tulis dengan panjang, lebar. Nah, ini bisa kita hapus. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat variabel run lagi,
sekarang variabel luas yang jadi kendala karena belum dideklarasikan juga. Maka di sini boleh kita tambahkan sekalian luas. Karena menampung hasil perkalian bilangan bulat, maka di sini bisa kita nyatakan sebagai integer juga. Nah, berikutnya kita run. Oke, sudah tidak ada error. Dan kemudian di konsolnya ini tampil seperti ini. Baik, tampilannya saya geser dulu. Saya ubah jadi seperti ini aja ya. Nah, di sini akan ditampilkan bahwa ini adalah variabel yang bisa kita lihat. Nampak di sini kita sudah mendeklarasikan suatu variabel panjang, lebar, dan luas, maka otomatis di sini ditampilkan seolah-olah di dalam memori sudah terpesan variabel panjang, lebar, luas seperti ini dan belum diinisialisasi. Berikutnya, di sini adalah konsolnya untuk memproses dari jalannya flowchart ini. Awalnya di sini otomatis input panjang, maka di sini ada inputan. Saya isi dengan angka 5. Enter. Berikutnya kita lihat stepnya adalah input lebar. Nah, kita lihat dulu sebelumnya. Begitu kita inputkan panjang, variabel panjang di sini sekarang kita lihat sudah berisi nilai 5. Sekarang di proses input lebar, umpamanya saya masukkan angka 7. Enter. Nah, sekarang prosesnya lebar sekarang bernilai 7 dan otomatis di sini dihitung proses luas adalah 5 kali 7 dapatnya 35. Makanya di sini otomatis tercetak 35. Secara konsep, secara prinsip ini sudah memenuhi dari kebutuhan untuk membuat flowchart dan menghitung luas. Namun di sini kurang interaktif karena tidak ada penjelasan. Maka boleh di sini karena proses utamanya sudah benar, umpamanya di inputan panjang ini kita tulis sebelumnya. Kita buat output yang isinya kita double klik sini, masukkan panjang. Sehingga di sini lebih interaktif dan pengguna tahu apa yang harus dilakukan. Masukkan panjang baru dibaca inputannya dan disimpan di variabel panjang. Demikian juga untuk lebar. Maka di sini saya buat outputnya tulisan masukkan lebar. Ini hanya tulisan teks atau string ya, makanya di-update tanda double quote gini. Setelah itu dibaca lebarnya berapa, dihitung, dan output luasnya ini bisa kita beri penjelasan. Baik dengan cara seperti ini, luasnya adalah, umpamanya gitu, seperti ini, atau bisa juga kita tambahkan langsung di sini luasnya adalah, saya beri spasi, kemudian pakai dan kita coba ya. Nah, ini sekarang saya hapus yang di bagian ini karena tidak perlu, karena sudah diwakili di sini. Kita coba run. Nah, berikutnya kita lihat tampilannya sekarang masukkan panjang. Oke, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya enter. Berikutnya diminta masukkan lebar. Oke, saya tahu juga apa yang saya inputkan di sini. Kemudian diberi penjelasan luasnya adalah atau outputnya ini. Oke, secara proses ini sudah memenuhi dan kita bisa mengamati nilai-nilai dari variabel tadi di dalam memori. Nah, ini adalah cara yang pertama. Untuk melakukan run, itu sebenarnya juga bisa kita lihat prosesnya. Defaultnya adalah full speed, artinya sesuai dengan kecepatan komputer, sehingga tahu kita tadi keluar tulisan luasnya adalah. Nah, kalau kita ingin mengamati prosesnya, bisa juga dengan model seperti ini. Fast, medium, atau low. Kita coba sekarang saya buat slow. Jadi yang paling rendah ya proses kecepatannya. Sekarang saya run. Deklarasikan baca inputan. Oke, saya masukkan angka 5 tadi. Enter. Nah, kita lihat prosesnya sekarang bergeser ke sini. Saya isi angka 7. Sekarang kita amati. Nah, prosesnya dihitung dulu, kemudian ditampilkan outputnya. Oke, program sudah sesuai, flowchartnya sudah sesuai, dan ini hasilnya. Terima kasih.